Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang ajaib yang telah memampukan kami melewati setiap situasi di hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus agar kami mengerti dan taat dengan sukacita melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang dikasih Tuhan, di Prancis dan Spanyol ada cukup banyak jam matahari dan menara lonceng yang kuno yang berasal dari abad pertengahan. Pada jam matahari itu biasanya ada pepatah Latin yang sangat klasik. Tulisannya adalah Vulnerant omnes ultima necat. Artinya, semua jam melukai, jam yang terakhir membunuh. Maksud dari kata-kata dalam bahasa Latin itu adalah bahwa setiap jam atau setiap waktu yang berlalu dalam hidup kita perlahan-lahan mengurangi sisa jatah waktu hidup kita di dunia. Dan jam yang terakhir atau waktu yang terakhir akan menghentikan nafas manusia. Setiap hari kita semua menerima waktu yang sama dari Tuhan, yaitu sebanyak 86.400 detik. Waktu sebanyak ini tidak bisa dipinjamkan, tidak bisa ditabung, tapi harus dipakai hari ini dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau tidak, setiap detik yang berlalu akan terbuang sia-sia begitu saja. Dalam Efesus 5 ayat 16 ini tertulis, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam bahasa Inggris terjemahan King James, ayat ini berkata, redeeming the time, because the days are evil. Menebus waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata pergunakan waktu disebut dengan exagorazo kairos. Jadi, lebih tepatnya, kalimat ini berarti menebus waktu. Exagorazo mempunyai arti menebus, dan kairos adalah waktu atau momen yang berharga. Mengapa di sini digunakan kata exagorazo atau menebus? Dan mengapa atau apa maksudnya waktu itu harus ditebus? Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di kota Efesus yang makmur, sebuah kota yang begitu padat, sibuk dengan berbagai aktivitas, tapi juga begitu banyak diwarnai oleh sikap hidup yang rusak dan penyembahan berhala. Orang-orang percaya di Efesus tinggal di lingkungan yang demikian, yang menyeret setiap orang ke dalam kehidupan yang berseberangan dengan kehendak Tuhan. Waktu hidup yang ada yang diberikan Tuhan dipakai untuk cara hidup yang tidak berkenan. Dan itulah mengapa di sini digunakan kata menebus waktu. Karena terlalu banyak waktu dihabiskan untuk yang jahat, kehidupan dalam dosa, dan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini, di saat malam ini, menjadi momen untuk kita merenungkan apa yang sudah kita lakukan di sepanjang hari ini. Apakah kita melakukan hal-hal yang baik seturut dengan kehendak Tuhan, atau kita terhanyut dalam
berbagai aktivitas yang mendukakan hati Tuhan? Apakah kita membuang waktu kita menjadi sia-sia? Apakah kita tidak menghargai detik-detik yang berlalu yang Tuhan percayakan? Biarlah saat ini kita mengambil sikap perubahan agar hari-hari ke depan, momen-momen dan waktu yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Waktu yang sudah hilang tidak bisa kembali. Waktu yang sudah berlalu tidak bisa kita dapatkan lagi. Tapi waktu yang masih ada, yang Tuhan berikan, biarlah kita pergunakan sebaik-baiknya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang mengajar dan menuntun kami ke dalam jalan-jalan-Mu yang benar. Jamah setiap kami, ubahkan kami Tuhan, sehingga kami memiliki sikap hidup seturut kehendak-Mu, tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, tidak memakai waktu untuk hal-hal yang jahat dan tidak berkenan, tapi memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan dan percayakan untuk melakukan perkara yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, dalam kelemahan, tidak berdaya, yang dalam persoalan pergumulan. Biarlah lawatan kuasa-Mu terjadi atas setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada jalan keluar yang ajaib, dan mujizat yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia, dan juga segala bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan curahkanlah Roh-Mu kepada setiap orang agar mereka percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan gambaran-Mu yang mulia. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.